Halo, perkenalkan nama saya Fidayat Sarbono Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Soal yang pertama diambil dari soal OSK Fisika tahun 2015. Sebuah mobil yang bermassa 2M sedang bergerak dengan kecepatan V pada saat mendekati mobil lain yang bermassa 4M dan sedang dalam keadaan diam. Pada saat tumbukan terjadi, pegas terkompresi. Lihat gambar berikut. Nah, seperti ini. Jika semua gesekan diabaikan, maka tentukan yang pertama, A. Kecepatan mobil 4M pada saat pegas terkompresi maksimum. Energinya dianggap kal. B. Kecepatan akhir mobil 4M setelah lama bertumbukan dan mobil 2M lepas dari pegas, di mana energi dianggap kekal. C. Kecepatan akhir mobil 4M jika tumbukannya tidak elastik. Maka untuk menjawab yang A, yang dimana kecepatan pegas terkompresi maksimum, kedua mobil akan memiliki kecepatan sesaat sama dengan kecepatan V aksen. Setelah itu, kekalan momentum linear yang dimana menghasilkan 2mv sama dengan 2m tambah 4m dikalikan V aksen. Dan ini merupakan hukum kekalan momentum linear seperti itu. Kecepatan mobil 4m saat pegas terkompresi maksimum adalah V per 3 seperti itu. Yang dimana ini tinggal dipindahin saja, dikalikan masuk ke dalam dan disubstitusikan, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk menjawab yang B, yang dimana hukum kekalahan energi dan momentum sistem dinyatakan oleh setengah dikalikan 2mv kuadrat sama dengan setengah 2mv aksen kuadrat mv1 ya ini ditambahkan dengan setengah 4mv2 aksen kuadrat seperti itu. Nah, ini adalah kekalahan energi momentum sistem yang ditanya. Setelah itu kita sederhanain atau kita kalikan. Nah, jadi sini setengah dikalikan 2, habis itu setengah kali 2, setengah kali 4, tinggal dipindahin saja, tinggal dikalikan saja. Maka nilainya itu adalah 2mv sama dengan 2mv 1 aksen tambah 4mv 2 aksen. Dan ini yang sudah disederhanakan seperti itu. Yang dimana V1 aksen dan V2 aksen berturut-turut adalah kecepatan mobil 2M dan 4M setelah tumbukan. Jadi kecepatan akhir mobil 4M adalah 2 per 3 V, kecepatan awalnya seperti itu. Dan untuk menjawab yang C, ini juga tidak susah karena jika tumbukan tidak elastik, maka kedua mobil akan bergerak bersama setelah tumbukan. Jadi kecepatan kedua mobil akan sama dengan jawaban yang pertama, yaitu V sama dengan dibagi 3. V per 3 itu adalah jawaban untuk pertanyaan dari C. Jadi seperti itu. Untuk soal yang kedua diambil dari soal OSK Fisika tahun 2014. Sebuah roda bermassa M dan jari-jari R dihubungkan dengan yang memiliki konstanta pegas K seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti ini, yang dimana ada sebuah roda yang dihubungkan oleh sebuah konstanta pegas. Nah, di sini ada lambang-lambangnya juga. Ada juga lambang K di sini, ini adalah konstanta pegasnya. Dan M adalah massa dari roda tersebut. R ini adalah jari-jari dari roda tersebut. Nah, di sini roda itu berotasi tanpa slip di atas lantai. Titik pusat massa roda berosilasi secara harmonik pada arah horizontal terhadap titik seimbang di X sama dengan 0. Tentukan A. Energi total dari sistem ini. B. Frekuensi osilasi dari sistem ini. Untuk menjawabnya, yang dimana untuk pertanyaan yang A, energi total dari sistem ini, energi total dari soal tersebut, yang dimana kita dapat tinjau dulu dari momen inersia roda, yang dimana kita tahu untuk roda tersebut inersianya sendiri itu adalah inersia sama dengan setengah mr kuadrat.
Maka sudah kita mendapatkan untuk momen inersia rodanya dan juga untuk energi potensial pegasnya, yaitu energi potensial sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, kenapa bisa begini? Ini dikarenakan pada konstanta pegas, maka yang digunakan adalah energi potensial dengan nilai setengah kx kuadrat. Untuk energi kinetik translasi roda itu kita juga sudah tahu, yang dimana setengah mv kuadrat. Ini juga sudah sebelumnya untuk translasi sendiri. Maka di sini kita turunkan dulu untuk kecepatannya, karena yang kita ingin carikan jaraknya. Maka kita sudah tahu dong turunan dari jarak itu adalah kecepatan. Yang kita ingin carikan jaraknya, maka tinggal kita turunkan dan dikuadratin karena kan v kuadrat sebelumnya. Dan juga untuk energi kinetik rotasi roda, yang dimana kita sudah tahu juga energi kinetik rotasi yaitu setengah inersia omega kuadrat, yang mana inersia adalah kelembaman bendanya dan omega kuadrat ini adalah kecepatan sudut kuadratnya. Dan tinggal kita gabungin aja nilai yang tadi, yang dimana untuk inersianya sendiri adalah setengah mr kuadrat. Nah, juga ada ini kan omega kuadrat bisa kita ubah di v per r seperti itu. Maka nilainya adalah 1/4 m itu turunan 2 kali atau kuadrat dari jaraknya. Setelah itu yang dimana untuk energi total sistemnya tadi tinggal kita jumlahkan semuanya. Maka energi total sistem adalah energi total, ini sudah terpampang di sini. Energi total itu sama dengan energi pegas, potensial pegas ditambahkan energi kinetik translasi tambah energi kinetik rotasi. Maka energi total sama dengan setengah kx kuadrat tambah setengah m dx per dt kuadrat tambah 1/4 m dx per dt kuadrat. Nah, di sini tinggal ditambahin saja. Energi total sama dengan 3/4 m dx per dt kuadrat. Ini kan ada sama nih, 1/2 dengan 1/4. Jika jumlahkan kan dapat hasilnya 3/4. Maka di sini tinggal kita samakan saja atau kita gabungin. Dan juga setengah kx kuadrat kan nggak ada yang sama, jadi kita biarin saja dekat sini. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai yang tadi, maka kita akan melanjutkan dengan yang B, yang dimana yang B yang ditanyakan adalah frekuensi osilasi dari sistem ini. Maka energi sistem bersifat kekal sehingga berlaku, nah ini turunan dari energi translasi, yaitu sama dengan 0 karena bersifat kekal seperti itu. Yang dimana di sini tinggal kita ubah saja nilai tadi energi totalnya. Energi total tadi yaitu kan 3/4 m dx per dt kuadrat tambah setengah kx kuadrat sama dengan 0. Dan ini T ini adalah nilai energi totalnya yang tadi seperti itu untuk mencari frekuensinya. Dan situ tinggal kita masukkan, kalikan ke dalam. Nah, maka hasilnya jadi seperti ini. D per dt d kuadrat x per dt karena dikalikan jadi kuadrat kan. Nah, setelah itu 2kx sama dengan per 3m per dx per dt, dan ini adalah hasil turunan dari ini. Maka hasilnya adalah ini seperti itu. Dan juga di sini ada yang sama dan ada yang itu dapat kita coret dan dapat kita substitusikan atau kita pindah-pindahkan seperti itu. Maka hasilnya seperti ini, yaitu d kuadrat x per dt tambah 2k per gm 3m maksudnya ya, dikalikan x sama dengan 0. Maka untuk mencari frekuensi tersebut, persamaan di atas merupakan gerak harmonis sederhana dengan frekuensi sudut sebesar omega kuadrat itu sama dengan 2k per 3m. Maka omega itu sama dengan akar 2k per 3m. Masih ingat kan, kalau jika di sebelah kiri ada kuadrat, sebelah kanan nggak ada, tinggal kita akarin aja. Nah, seperti itu kan berlawanan atau inverse-nya, tinggal kita pindahin saja seperti itu. Maka omega sama dengan akar 2k per 3m, sehingga persamaan frekuensi sistem menjadi F sama dengan 1/2 pi akar 2k per gm 3m maksudnya ya. Nah, yang dimana kita sudah tahu omega ini apa pengertiannya atau rumusnya, yang dimana untuk omega itu sama dengan
frekuensi dikalikan frekuensi dikalikan 2pi, maka dipindahkan ke sana akan menjadi pembagian. Nah, seperti ini, 1 dibagi 2pi. Dan yang kita cari itu kan adalah frekuensinya. Nah, awalnya frekuensinya kan, jadi nilainya seperti ini. Dan jika lagi kita ingin mau mencari periodenya, gampang saja, tinggal kita balikan saja, karena kan untuk frekuensi itu sama dengan 1 per T dan periode itu sama dengan 1 per F, seperti itu. Maka nilai periodenya adalah 2pi akar 3M per 2K. Ini jika ditanyakan periodenya, seperti itu. Tapi yang ditanyakan adalah frekuensinya. Jadi frekuensi jawabannya adalah ini. Soal ketiga diambil dari soal OSK Fisika tahun 2015. Sebuah silinder bermasa M dan jari-jari R dapat berotasi terhadap sumbu horizontalnya. Sebuah tali tak bermasa dililitkan pada permukaan silinder. Kemudian sebuah beban massa bermasa M dipasang pada ujung tali. Mula-mula tali berada di bawah silinder. Kemudian beban tersebut dinaikkan setinggi H dan dilepaskan tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi G ke bawah, dan tentukan waktu yang dibutuhkan sejak beban dilepas hingga menempuh jarak 2 kali ketinggiannya. Dan di sini ada kata kunci yang dimana tali tidak dapat mulur, interaksi bersifat seketika, dan tidak lenting sama sekali. Ini adalah kata kuncinya atau keywordnya. Nah, seperti ini untuk ilustrasi pada gambarnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, yang dimana kita mengambil acuan Y sama dengan 0, berarti arah vertikal sama dengan 0. Di posisi beban dilepaskan dan arah Y positif ke bawah. Nah, berarti yang dimana untuk arah Y yang ke bawah kita anggap dengan nilai positif. Biasa kan negatif, tapi ini nilainya positif dikarenakan posisi bebannya, karena kan membantu, seperti itu. Waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan H, tali harus kendor, dan Y sama dengan H sampai Y sama dengan 2 kali ketinggiannya, maka tali tegang berturut-turut adalah T1 dan T2. Besar T1 dan T2 berbeda karena besar percepatan beban dalam rentang waktu ini berbeda. Beban jatuh bebas A1 sama dengan G, yang dimana untuk percepatannya sendiri kita menggunakan percepatan gravitasi dalam waktu T1, sehingga besar T1 adalah T1 sama dengan akar 2H per G. Maka di sini kita sudah mendapatkan untuk tegangan talinya. Nah, yang dimana akar 2H per G itu adalah nilainya untuk T1-nya. Sesaat beban menempuh H, maka tali akan tegang dan menyebabkan katrol berputar. Karena interaksi bersifat seketika, maka efek gaya gravitasi dapat diabaikan saat interaksi tali dan katrol, sehingga momentum angular sistem kekal terhadap sumbu rotasi. Kecepatan beban sesaat sebelum interaksi adalah V0 sama dengan akar 2GH. Kita sudah tahu ini adalah persamaan dari hukum kekekalan energi mekanik. Kekekalan momentum sudut terhadap sumbu rotasi adalah, kita sudah tahu, mv0 dikalikan R sama dengan mvr tambah inersia dikalikan omega. Setelah itu, yang dimana momen inersia katrol adalah inersia sama dengan setengah mr kuadrat, karena kan bentuknya bulat tadi itu ya, itu kan seperti roda. Maka kita acuannya itu inersia itu sama dengan setengah mr kuadrat. Interaksi tidak lenting artinya tali tidak slip, sehingga memenuhi hubungan V sama dengan omega dikalikan jari-jarinya. Maka mv0 sama dengan mv tambah setengah mv. Setelah itu dapat kita pindahkan dan dapat kita ubah-ubah dulu nilai-nilainya, yang dimana untuk nilai awalnya itu kita sudah substitusikan. Maka untuk kecepatannya sendiri itu adalah V sama dengan 2M per 2M tambah M besar. Ini tadi M itu M kecil artinya, dikalikan akar 2GH.
Beban selanjutnya akan memiliki kecepatan awal V dan mengalami percepatan yang kedua. Sekarang mari kita hitung besar percepatan A2. Persamaan gerak beban adalah mg dikurangi T. Massa kali gravitasi dikurangi tegangan tali sama dengan massa dikalikan percepatan yang kedua. Kita sudah tahu ini apa? Ini adalah hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Setelah itu untuk nilainya sendiri, yang dimana persamaan gerak rotasi silinder itu kan TR sama dengan setengah mr kuadrat. Maka dimana A2 itu sama dengan percepatan sudut dikalikan jari-jari. Maka besar tegangan tali dapat dituliskan menjadi T sama dengan setengah MA2. Seperti itu. Dan juga besar percepatan A2 adalah A2 sama dengan 2M per 2M tambah M besar dikalikan 2GH. Nah, yang dimana waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak H saat tali sudah tegang adalah T2. Persamaan kinematika beban adalah H sama dengan VT2 tambah setengah A2 tambah T2 kuadrat. Solusi T2 kita peroleh menggunakan akar-akar persamaan kuadrat, yang dimana T2 ini adalah waktu yang kedua. T2 itu sama dengan kita, karena kan ini kan persamaan kuadrat nih, jadi kan kita menggunakan yang namanya sistem faktor. Tapi kan tidak memungkinkan kita menggunakan faktor yang biasa, yaitu dalam kurung. Tapi kita menggunakan rumus ABC karena nilainya seperti ini. Nah, maka kita sudah tahu ABC-nya, A-nya itu pastinya V, dan B-nya itu adalah setengah A2. Itu kita sudah tahu. Dan juga untuk C-nya itu adalah 0. Nah, maka tinggal disubstitusikan saja nilai-nilainya. Maka kita yang sini kita ambil solusi T2 yang positif sebagai solusi yang fisis. Kenapa? Dikarenakan waktu tidak ada yang negatif. Seperti itu. Maka waktu itu adalah positif. Dan yang tadi itu adalah T1. T1 itu adalah waktu yang pertama, bukan tegangan tali yang pertama. Dan juga di sini untuk T2 sendiri kita sudah mendapatkan, kita ambil yang positif, terus itu kita operasikan dan nilainya itu sama dengan akar 2H per G dalam kurung akar 4M tambah M per 2M dikurangi 1. Dan ini adalah hasil dari T2 tersebut yang sudah kita peroleh. Jadi seperti itu. Dan juga untuk waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak 2 kali ketinggiannya adalah T total sama dengan T1. Tadi waktu yang pertama kan pada saat Y sama dengan H. Dan T2 yaitu Y sama dengan 2H. Ditambahkan, maka hasilnya adalah akar 2H per G akar 4M tambah M per 2M dikalikan. Seperti itu. Ini adalah waktu totalnya. Jadi seperti itu. Sekian dari pembahasan soal Olimpiade. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar.